Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raffi Muhammad Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan atau memberikan tutorial mengenai tata cara penggunaan ACL9. Modul pertama, kita menciptakan proyek baru di ACL9. Tujuan pembelajaran dapat menciptakan proyek baru pada ACL9. Yang kedua, mengimpor file data sebagai tabel. Yang ketiga, mengimpor data dengan tujuan tertentu. Yang keempat, dapat memulai mengoperasikan ACL dan membentuk program ACL. Baik, yang pertama langkah pertama itu new, ke file, new, dan project. Saya di sini menyimpan yang di dokumen ya. Saya membuat foldernya menggunakan praktek CL2 ya, soalnya itu ada praktek skor CL. Nah, mohon maaf ya, ada yang kesalahan di bagian sini ya. Delete. Kita dari awal, file, new project, dokumen, praktek, skor, dengan file name-nya yaitu ACL underscore AUSI underscore name saya sendiri ya, mahasiswa. Oke, save. Sudah, kita masuk ke definition, select data source, data definition wizard. Next. Nah, sekarang kita mencari simple data file. Yang pertama kita cari credit card metaphor, Excel file. Next. Kita simpan di credit card, disimpan praktik ACL2. Kita kasih nama file dengan credit cards score meta. Save ya. Finish. Selanjutnya import file yang bernama worksheet TransApril. Oke. Berikutnya TransApril ya. File, new, tabel. CL data, sampel data file. Kita cari TransApril ya. TransApril. Next. Excel file. Next. Simpan di dokumen ya, di bagian praktik ACL2. Kita beri nama TransApril. Finish. Oke.
Lalu kemudian import file, nama unacceptable codes. Unacceptable codes. Unacceptable codes. Ini ya. Next. Nah, di bagian unacceptable codes kita ubah ke delimited text file. Sudah. Nah, pada file separatornya kita ubah menjadi tab dan menggunakan use first row as file name. Klik next ya. Lalu kita masukkan buat praktek ACL2 dan mengubah file name-nya menjadi unacceptable underscore codes. Save. Oke. Nah, di bagian sini kita codes-nya ubah menjadi ASCII text. Dan pastikan dalam deskripsinya juga ASCII text juga. Jika dua-duanya sudah merupakan type-nya ASCII text, kita langsung klik saja ke bagian next. Lalu kita klik finish. Unacceptable codes, oke. Nah, sekarang import file company department. Tabel. Next. Masuk ke sampel data CL. company department. Company department. Nah, next, delimited text file. Next. Nah, di bagian sini kita masukkan tab tanpa mencontreng bagian use first row as file name-nya. Kita perlu dicontreng ya. Lalu kemudian next. Save. Company that save. Di bagian field-nya kita ubah menjadi dev name. Dev underscore name. Dan type-nya merupakan ASCII text. Dan kemudian di file 2 ini kita ubah menjadi dev underscore code. Dan ini menggunakan ASCII text juga. Lalu kemudian kita next langsung. Muncul dan kita finish. Company dev. Nah, kemudian kita memasukkan tabel baru.
cari sampel datanya employee. Kita delimited text file. Nah, di sini koma menjadikan file separatornya dan diaktifkan ya first row as file name-nya. Lalu kita next, save. Ketik HL2 employee. Oke. Nah, first name-nya sudah ya. Untuk file card name-nya kita ubah menjadi ASCII text. Dan M0 juga ASCII text. Nah, untuk hire date-nya harus date ya, karena ini menunjukkan tanggal. Dan salary dan bonus merupakan numeric formatted, sudah benar ya. Dan bonus numeric. Numeric formatted. Lalu kita next. Finish. Employees ya, table inactor-nya. Oke, selanjutnya import acceptable codes. New table. Next. Sample. Cari acceptable codes. Oke, paling atas. Next. Access database. Next. Masukkan ke praktik HL2. Check table. Score codes. Save. Finish. Oke. Nah, bisa kita lihat ya, tabel sebelah sini sudah terdaftar ada 6. Ada 6 poin-poinnya. Yang pertama acceptable codes, yang kedua company dev, yang ketiga credit card metaphor, yang keempat employees, yang kelima trans April, dan yang terakhir adalah unacceptable codes. Baik, setelah ini selesai kita langsung save ya, save project. Bagian save project. Save project. Oke, modul pertama sudah selesai. Baik, sekarang selanjutnya saya akan menjelaskan bagian modul kedua. Baik, untuk modul kedua dalam verifikasi file data, dalam tujuan pembelajarannya memverifikasi data sebelum menganalisis data pada ACL. Hal ini untuk meyakinkan bahwa hasil pengelolaan ACL dikatakan layak tanpa hambatan yang diakibatkan oleh data tanggal-tanggal yang cacat atau tidak konsisten atau data lainnya yang akan menghasilkan analisis yang tidak sempurna. Misalnya mencek type data, format, dan data dan sebagainya. Kita mulai data definition wizard-nya dalam credit card metaphor.
Kita edit, lalu ke table layout. Kita double klik pada card name ya. Nah, pastikan type dalam card name ini harus ASCII. Oke, jika sudah kita cek entry, accept. Lalu kita close ya, close window layoutnya. Yes. Nah, sudah, kita verifikasi pada tabel ya. Untuk lebih meyakinkan bahwa data yang kita akan type data telah didefinisikan dengan benar atau belum, selanjutnya kita menentukan apakah data cocok dengan type data yang sudah dirancang. ACL gunakan verify command agar yakin masih error atau sudah oke. Ini caranya. Credit card metaphor, lalu ke data, masuk ke verify. Nah, di sini lalu verify field, file, add all. Kita klik OK. Oke. Nah, di sini terbukti bahwa data validasinya tidak terdeteksi ya dalam credit card metaphor ini. Baik. Kita close dulu. Kita cari yang lain ya. Kita mencari di executable codes ini. Data, verify field, add all. Oke. Lalu oke. Nah, di bagian acceptable codes ini juga tidak terdaftar bahwa ada error, tidak ada deteksi error ya. Tidak ada. Kita close lagi. Kita coba di company debt, data, verify, lalu verify field, add all, oke. Nah, di sini juga sama ya, tidak ada ya. Lalu kita masuk lagi, credit card sudah. Lalu bagian employee masuk ke data, lalu verify, setelah verify field, add all, oke, lalu oke. Nah, di sini juga tidak ada juga ya. Lalu masuk ke Trans April sekarang. Trans April data, verify field, add all, oke, lalu oke. Di Trans April pun juga tidak ada validasi error terdeteksi. Lalu unacceptable code, lalu ke data, verify field, add all, lalu oke, dan oke. Di unacceptable code juga tidak ada terdaftar bahwa tidak terdeteksi error. Oke, kita close. Nah, sekarang bagaimana cara mencatat dokumentasi pada pekerjaan proyek audit? Nah, ketika Anda mengaudit, maka diperlukan suatu dokumen untuk mencatat tentang pelaksanaan audit atau tahapan audit sampai di mana kita mengaudit. Untuk itu, pertama-tama kita lakukan pada file properties, sini, lalu ke properties, lalu kita tambahkan notes. Sebagai contoh, kita isi dengan project ini adalah latihan mata kuliah AUSI oleh Muhammad Firdaus. Kita oke ya. Nah, di sini sudah termasuk ada notes ya dalam AUSI ini.
Nah, sekarang kita memberi contoh kasus, menambahkan contoh pada tabel ya. Tabel employee. Kita di sini employee, klik kanan lalu edit note. Nah, kita isi dengan misal ya, karyawan ini masih aktif di perusahaan ini sampai akhir tahun 2017 ya. Kita klik OK. Nah, di sini sudah ada bagian nomor 3 ini sudah terdaftar notes ya. Nah, berikut ini adalah modul kedua. Modul keduanya setelah selesai ya dalam pemverifikasian file data. Oke, selanjutnya kita akan melaju ke modul ketiga ya. Oke, dalam modul ketiga dalam penganalisisan data, tujuan pada modul 3 ini mencari total utang. Kedua, ekstrak menyalin data bersyarat untuk jumlah kartu kredit. Yang ketiga, mencari transaksi untuk customer tertentu. Yang terakhir, mencek jumlah kartu kredit. Yang pertama-tama kita menentukan total utang terlebih dahulu. Apabila setiap karyawan Metafor mencapai kredit limit pada kredit card-nya, berapakah total utang perusahaan Metafor? Nah, kita akan menghitungnya dalam penjumlahan kredit limit ya. Nah, pertama kita klik credit card Metafor, lalu ke bagian analyze, lalu kita ke total fill, kemudian kita klik credit limit karena hanya credit limit yang kita pakai. Total fill. Oke. Lalu oke. Nah, dapat dipastikan dan dapat dilihat credit limit-nya yaitu 1.440.800 ya. Baik. Kita close. Nah, menampilkan kredit card yang kadaluarsa berdasarkan tanggal. Ini caranya ya. Kita klik credit card Metafor, lalu edit view filter. Ini ya, edit view filter. Lalu kita tulis di sini EXPDT sama dengan date ya, atau tanggal kita masukkan di 2004 bulan 1 tanggal 1 ya. Oke, sudah selesai. Lalu kita klik save ya, XPDT di sini 2004 0101 ya. Lalu kita klik OK. Nah, ini ya hasilnya ya. Nah, lalu kita analyze menggunakan count record ya. Nah, kita remove dulu ini ya agar kita bisa terlihat hasilnya. Remove.
Kita menuju ke analyze, lalu ke records. Nah, kita ke if, kita klik ini spxdt yang tadi kita save. Lalu kita klik OK. Lalu kemudian kita klik OK juga. Nah, ini hasilnya ya. Hasil yang terrecord ada 8. Oke, ada 8. Kita close ya. Oke, selanjutnya jika kalian ingin ekspor nomor kartu kredit yang sudah kadaluarsa ke dalam text file, maka lakukan sebagai berikut ya. Masuk ke bagian data, export to other application. Lalu ke bagian view. View. Lalu ini export as-nya teks ya. Nah, ketik to-nya tuh sebagai expiry 2004 0101. Lalu kita oke ya. Nah, hasil recordnya sudah tersave ya, atau sudah tersimpan di file C user dokumen expiry 2004-0101 text is done kan ya. Oke. Kita close ya. Selanjutnya kita mencari transaksi dengan kode nomor customer. Kode nomor customer ya. Sebagai contoh, telah terjadi berita hangat dengan salah satu customer yang bernomor 444413. Kalian ingin mendapatkan informasi yang berkaitan dengan transaksi customer tersebut. Nah, bagaimana caranya agar bisa mengetahui informasi customer tersebut? Kita masuk ke dalam Trends April. Lalu kita masuk ke dalam edit, table layout. Lalu kita pastikan ya, kita fill amount-nya, title amount ini dalam posisi numerik. Oke, udah betul berarti ya. Kita checklist. Dan card name. Card name-nya tuh, card name dan codes-nya tuh harus diedit menjadi type-nya data ASCII. Oke. Codes ASCII juga. Nah, untuk cash now dan description harus ASCII ya. Cash now dan description ASCII. Ini cash now. Dan ini description sudah ASCII ya. Dan untuk transdate ya date tetap ya, harus date karena tanggal. Oke, kita close ya karena sudah selesai, sudah betul semua ini. Sudah ada yang diedit juga. Kita close. Nah, sudah ya. Nah, sekarang menggunakan fungsi find itu mendapatkan pada record customer ya. Kita edit view filter. Lalu kita masukkan expression dengan
dengan tulisan find, buka, kurung buka, tanda kutip 2444113, tanda kutip 2, Kasno, tutup, dan kita melakukan verify sebuah pesan yang menyatakan ekspresinya valid apakah tidak. Apabila tidak valid, koreksi, berarti filenya tidak ada di data. Nah, expression is valid berarti nomornya sudah betul ya, sudah masuk di data. Oke. Lalu kita save sajalah. Fine. Tidak perlu sebenarnya, tidak perlu di save, kita langsung oke saja. Nah, kita langsung ke analyze, lalu count record. Oh, belum di save ya tadi. Kita langsung klik analyze, count record, lalu ke bagian if, find, lalu oke. 26 record match ya. Nah, ini menggunakan fungsi find yaitu menempatkan pada record customer. Oke, kita close. Remove filter. Kita mencek saldo kredit card dengan menggunakan new ball ya. Kita geser ke kanan. Dan kita akan menemukan new ball di bagian sini ya. Nah, new ball. Nah, salah satu cara melihat berapa banyak pemilik kartu kredit yang saldonya tinggi, maka dapat difilter dan hasil filternya disimpan pada new ball ini ya. Yang nilai di atas $2.000 dan nilai lebih besar dari $1.000 ya. Kita bakal cari. Yang pertama, credit card metaphor, caranya buka itu, lalu ke new ball. Lalu klik kanan di bagian new ball, lalu quick sort descending. Quick sort descending, oke. Nah, ini ya, sudah terdata. Hasil yang nilai $2.000 ke atas. Nah, sekarang kita edit view filter. Lalu kita tulis di sini new ball agar kita tahu ada berapa data yang hasilnya mendapatkan lebih dari $2.000. Lalu kita klik OK, kita save, new ball 2000. Oke, sudah tersimpan filternya. Lalu kita remove dulu, lalu kita analyze, count record, lalu
Masukkan new ball, lalu oke. Nah, ini hasilnya 53 record match. Ya, ada 53 orang yang penghasilannya lebih dari $2.000. Nah, sekarang kita asumsikan di $1.000 ke atas ya. Kita edit ya. New ball lebih dari 1.000. Ball 1.000. Oke. Lalu kalau sudah difilter, kita remove filter terlebih dahulu. Lalu analyze, count record. Nah, kita masukkan yang new ball 1.000 ya. Lalu oke. Nah, hasil pada $1.000 ke atas ada 65 yang terrecord data. Oke. Apabila kita menghendaki record yang terfilter dimasukkan ke tabel baru atau bertujuan di print, selanjutnya kita ingin melihat jumlah kartu kredit yang kadaluarsa. Caranya sebagai berikut ya. Kita close dulu ini. Kita geser ke kanan untuk mengetahui jumlah kredit yang kadaluarsa. Nah, di sini ada past due EMT ya. Di sini kita klik kanan, lalu quick sort descending. Nah, ini yang terkena denda ya, yang kadaluarsa tanggalnya segini ya. Lalu kita kita analyze ya. Udah ini. Ini yang terkena denda udah ya, udah terdata. Dendanya segini dan segini orang. Nah, perubahan filter ya. Untuk menghitung new ball 1.000. Nah, itu yang tadi untuk mencari bad employees ya. Untuk mencari bad employee, kita dalam kurung new ball lebih dari 1.000 or pas AMT lebih dari 0 or FVN CHG lebih dari 0. CHG lebih dari 0. Kita save dengan bahasa bad employee. Oke. Klik OK. Nah, kita akan mengetahui berapa jumlah bad employees ya, kita hitung. Kita remove filter dulu, lalu analyze, count record, bad employees, oke. Nah, dari keseluruhan ada 89 yang terrecord ya dalam bad employees. Nah, selanjutnya kita ingin melihat jumlah kartu kredit yang kadaluarsa. Caranya sebagai berikut ya. Ini
kalian harus klik kanan dalam pass-through empty, quick sort descending. Nah, ini hasilnya ya. Yang terkena denda dan hasilnya segini. Baik, tutorial dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.